Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om, Santi Santi om, namo budaya, salam kebajikan. Saya harap pembatalan itu adalah pembatalan yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengadaan barang dan jasa. Itu apa alasan pembatalan, Pak Kepala? Baik, terima kasih Bapak Kejari. Jadi memang satu hari sebelum pembatalan, malam itu sudah ada penetapan pemenang dari teman-teman Pokja. Besok pagi itu teman-teman melihat ada persoalan di terangkapan jabatan dari komisaris. Sehingga akhirnya diperiksa kembali dokumennya, ternyata bahwa ada satu komisaris merangkap di dua perusahaan yang masuk di dalam paket yang sama. Salah satunya adalah yang sudah ditetapkan sebagai penetap, sebagai calon pemenangnya. Kalau itu berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa, memang harus digugurkan. Baik, saya harap bahwa pengguguran daripada rekan-rekan itu adalah hal-hal yang sifatnya substansial. Jangan Pokja kemudian mencari-cari alasan untuk kemudian membatalkan itu. Karena apa? Tadi terkait dengan proses penyerapan anggaran. Kita di saat pandemi ini tentu bahwa pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai pemerintah daerah, kita berharap agar pelaksanaan proyek-proyek pembangunan itu dapat dilaksanakan dengan segera. Maksudnya apa? Supaya uang itu bisa dicairkan dan kemudian uang itu bisa berputar sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten PPU. Nah, setelah itu kemudian apakah sekarang sudah dilakukan proses untuk pelelangan ulang atau bagaimana? Proses pelelangan ulang sudah dilakukan dan prosesnya sudah sampai pada tahapan pemasukan penawaran. Ya. Baik. Terkait dengan hal itu, saya juga sudah izin dengan Pak Bupati untuk saya bisa secara langsung bertemu dengan Pak Kepala ULP dan teman-teman Pokja. Pokjanya ada berapa orang? Ada 3. 3. Duanya satu lagi karantina mandiri. Ya. Satu sakitnya. Baik. Leon. Artinya nanti tolong sampaikan kepada teman-teman yang tidak bisa hadir saat ini. Yang pertama ingin saya tekankan adalah Pokja maupun Pak Kepala ULP agar melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara profesional, sehingga kita bisa menghasilkan rekanan-rekanan yang profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, agar Pokja maupun Kepala ULP jangan terpengaruh dengan intervensi dari pihak lain dalam hal menentukan siapa yang menjadi pemenang. Penilaian atas dokumen dan lain-lain adalah merupakan kebebasan atau merupakan hak penuh dari para Pokja. Sehingga saya tidak mau kemudian saya tahu bahwa ada intervensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini, khususnya Puskesmas Numpene. Saya tegaskan, jangan pernah terpengaruh dengan intervensi dari pihak manapun. Jangan takut, sepanjang Bapak Ibu melaksanakan tugas, melaksanakan proses pengadaan secara benar, sesuai dengan ketentuan-ketentuan, instrumen-instrumen, kaidah-kaidah yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa, saya ada di belakang teman-teman. Saya ada di belakang teman-teman untuk membackup teman-teman. Jadi jangan karena ada intervensi, saya tidak mau. Termasuk intervensi dari saya. Karena saya juga tidak pernah akan mau mengintervensi teman-teman. Atau ada pihak-pihak yang membawa nama saya untuk mengintervensi, jangan pernah percaya. Ya, tolong itu diingat. Yang ketiga,
keadaan ini jangan disalahgunakan oleh teman-teman ULP Pokja. Artinya bahwa komitmen saya, teman-teman di kejaksaan ini, jangan disalahartikan. Maksud saya begini, kita semua menahan diri agar jangan ada intervensi. Apakah itu dari aparat penegak hukum, apakah itu dari sisi politik, ataukah intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Kita menahan itu, lalu kalau tidak ada intervensi, teman-teman yang bermain. Saya tidak mau itu. Dan sangat gampang bagi kami untuk mendeteksi itu. Jadi saya harap terkait dengan Puskesmas Lumpene, Mamsena, maupun terkait dengan pos-pos lainnya, laksanakan secara mandiri dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau ada intervensi dari pihak manapun, lapor saya. Saya akan membackup teman-teman. Tetapi yang saya sampaikan, jangan teman-teman sendiri bermain di dalam. Itu berarti pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu tidak ada ampunannya. Yang namanya berkhianat itu tidak ada ampun. Kalau saya tahu, saya tidak akan mengampuni. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Teman-teman silakan lanjutkan supaya segera dilakukan ikatan kontrak biar uang bisa cair. Karena kalau terlambat kita, itu kan anak. Saya kemarin berpikir dengan Pak Bupati, saya datang Pak Bupati, saya punya kewajiban secara moral dan kewajiban dalam jabatan saya sebagai Kajari untuk memastikan bahwa anggaran itu terserap dengan baik. Nah, kalau ada hal-hal seperti ini, kemudian siapa yang rugi? Masyarakat yang rugi, pemerintah yang rugi. Karena bisa-bisa uang ditarik kembali ke pusat, betul tidak? Jadi saya harap Pak Kepala ULP untuk memastikan teman-teman jangan ada yang bermain curangnya, gitu. Termasuk juga pada hal-hal lain. Kemarin saya panggil khusus Pak Kepala ULP juga untuk jembatan lain kan. Saya harap itu bagaimana perkembangannya? Sudah ada pemenangnya. Prosesnya sudah selesai, sudah ikat kontrak. Sudah ikat kontrak ya, sesuai dengan prosedur, tidak ada intervensi. Sesuai prosedur. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan takut. Siapapun yang mengintervensi, lapor saya. Laporkan ke saya. Tetapi saya juga punya tim, saya juga punya mata-mata, telinga untuk memantau apakah Bapak-Bapak juga melaksanakan itu dengan profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengenalan barang dan jasa. Jadi mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Tidak, saya sengaja hadirkan teman-teman jaksa supaya teman-teman jaksa juga tahu. Saya pastikan tidak ada kami dari kejaksaan yang akan mengintervensi Bapak. Kalau ada yang mengintervensi, lapor saya. Jadi mungkin itu. Setuju teman-teman? Setuju. Tidak boleh kita untuk terlibat dalam hal seperti itu. Kita mau berubah diri, hari ke hari kita menjadi lebih baik. Aparat, baik itu di instansi vertikal seperti kejaksaan maupun di Pemda, kita sama-sama saling bersinergi supaya ke depan TTU ini menjadi baik, provinsi TTU ini menjadi baik, dan Indonesia menjadi lebih baik. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Ada hal yang ingin Bapak sampaikan? Ada halangan-halangan atau hambatan-hambatan, silakan sampaikan. Sementara pas ya. Teman-teman ada lagi yang ingin tambahkan? Cukup ya. Baik, kalau gitu pertemuan hari ini saya tutup dengan ucapan terima kasih pada Bapak Ketua. Semoga kita selalu dalam masa pandemi ini selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.